Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbincang tentang sebuah tema yang sangat penting di zaman kita saat ini, yaitu moderasi beragama. Khususnya bagaimana kita sebagai generasi muda muslim bisa menerapkan moderasi beragama di tengah era digital yang penuh dengan berbagai informasi dan tantangan. Saudaraku, mungkin kita sering mendengar istilah moderasi beragama atau dalam bahasa Arab disebut wasatiyah. Tapi mungkin sebagian besar dari kita tidak mengerti sebenarnya makna dari moderasi beragama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan yang adil dan pilihan. Kata wasatan di sini bermakna pertengahan, seimbang dan adil. Bukan berarti setengah-setengah dalam beragama. Bukan pula berarti mengurangi ajaran Islam. Moderasi beragama adalah cara beragama yang seimbang. Tidak terlalu ekstrim ke kanan yang keras dan kaku, tidak pula ekstrim kiri yang terlalu longgar hingga meninggalkan ajaran agama. Moderasi beragama adalah sikap memahami, mengamalkan ajaran Islam secara utuh dengan penuh hikmah, bijaksana, dan penuh kasih, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, Kementerian Agama Republik Indonesia telah merumuskan 4 pilar penting dalam moderasi beragama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Sebagai Muslim Indonesia, kita mencintai agama kita, tapi kita juga mencintai negara kita. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita bisa menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik, membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan. Semua itu adalah bagian dari ibadah kita sebagai muslim yang moderat. Yang kedua, pilar toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Agama kita, agama Islam, mengajarkan untuk menghormati perbedaan. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, tapi menghormati hak setiap orang untuk memeluk keyakinannya. Kita bisa berbeda agama, tapi tetap saling menghormati, bekerja sama dalam kebaikan, dan hidup berdampingan secara damai. Pilar yang ketiga adalah anti kekerasan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyebarkan kekerasan. Di era digital ini kita sering melihat konten-konten yang provokatif, ujaran kebencian, bahkan ajakan untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Pilar yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Islam sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Kita lihat bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara melalui budaya, seni, pendekatan yang santun terhadap masyarakat lokal. Kita boleh menjadi muslim yang taat sambil tetap melestarikan budaya Indonesia yang baik. Memakai batik, menghormati orang tua dengan bahasa yang sopan, gotong royong, semua ini sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita hidup di era digital. Setiap hari kita scroll media sosial, nonton YouTube, membaca berita online. Disinilah tantangannya. Tantangan hidup di era digital. Tantangan pertama adalah banyaknya konten keagamaan yang ekstrim, yang tidak moderat. Ada yang terlalu keras, menghakimi orang lain kafir dengan mudah. Ada juga yang terlalu liberal, menganggap semua ajaran agama bisa diubah sesuai zaman. Tantangan kedua adalah hoax dan misinformasi. Banyak sekali hadis palsu, fatwa yang tidak jelas sumbernya, atau bahkan ayat Al-Quran yang dikutip sebagian untuk mendukung narasi tertentu sesuai kebutuhan orang tersebut. Tantangan ketiga adalah echo chamber. Kita hanya mengikuti akun-akun yang sepaham dengan kita, sehingga pandangan kita menjadi sempit dan tidak toleran terhadap perbedaan. Dari ketiga tantangan ini, lalu apa solusinya? Solusi pertama adalah selektif dalam memilih sumber ilmu agama. Kita harus tetap mengikuti ustadz atau ulama yang kredibel, memiliki sanad ilmu yang jelas, dan dikenal mengajarkan Islam yang moderat. Solusi kedua adalah selalu mengecek dan recheck sebelum menyebarkan informasi. Jangan asal share konten keagamaan tanpa verifikasi. Ini juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai muslim. Solusi berikutnya adalah membuka diri terhadap dialog dan perbedaan pendapat. Dalam Islam, khilafiyah atau perbedaan pendapat adalah rahmat. Kita boleh berbeda pendapat dengan hal-hal furu'iyah. Yang penting akidah kita tetap sama. Yang keempat, solusinya adalah menjadi agen moderasi beragama di media sosial dengan cara menyebarkan konten-konten Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian bukan perpecahan. Saudara-saudara sekalian, khususnya teman-teman mahasiswa dan generasi muda muslim Indonesia, kita adalah generasi yang hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia digital. Kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga Islam tetap rahmatan lil alamin. Tidak hanya di kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga di dunia maya. Moderasi agama bukan berarti kita lemah dalam beragama. Justru sebaliknya, moderasi adalah tanda kekuatan. Karena butuh ilmu yang dalam untuk bisa bijaksana. Butuh hati yang lapang untuk bisa toleran. Butuh iman yang kuat untuk bisa menolak kekerasan, dan butuh karakter yang kokoh untuk tetap mencintai bangsa dan budaya kita. Mari kita jadikan akun media sosial kita sebagai ladang amal. Setiap postingan yang kita bagikan, setiap komentar yang kita tulis bisa menjadi dakwah jika dilakukan dengan cara yang benar dan moderat. Ingatlah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menjadi muslim yang moderat, yang mencintai agama dan bangsa, yang toleran terhadap perbedaan, yang menolak kekerasan, dan yang menghargai kearifan lokal. Jika ada salah kata dan khilaf dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk menjadi umat yang wasatiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.